Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Umi Fitriah SPD MSI dari Kota Salatiga. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya masih sama ya, ingin melaksanakan pembahasan uji kompetensi bab 10, yaitu teknologi ramah lingkungan. Dan ini merupakan materi IPA kelas 9 SMP semester 2. Masih berpedoman pada buku terbitan Kemdikbud revisi tahun 2018, yaitu bab 10 halaman 245 sampai 248. Mari kita langsung saja melaksanakan pembahasannya. Tema ini tema yang sangat penting untuk saat ini. Kenapa? Karena bahan bakar fosil itu lama-lama akan habis. Nah, untuk mengimbanginya, bagaimana dengan nasib anak cucu kita? Kita harus mencari sumber energi alternatif ya. Biasanya dibuat dari bahan-bahan yang dari tumbuhan alami ya, seperti itu, seperti jarak dan sebagainya. Kita mulai ya. Nomor 1, sumber energi yang paling aman bagi lingkungan adalah ya, optionnya adalah ini paling aman, jelas ini jelas bahaya. Ini lama-lama habis, sudah menghasilkan polusi ya, CO2. Lama-lama batu bara juga akan habis, apalagi juga minyak bumi, ini juga lama-lama akan habis. Nah, yang paling aman ya pasti C ya, gratis, melimpah, energinya paling paling bagus untuk alam ya. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Nah, sebelum ke soal nomor 2, seperti biasa ya, siapapun yang mengenal channel saya, Umi Fitri Espansa, kami mohon like, subscribe ya, komen dan share agar kami tambah semangat dalam membuat video-video pembelajaran untuk siswa SMP. Terima kasih. Soal yang kedua, minyak mentah dapat diolah menjadi berbagai jenis bahan bakar seperti bensin, aftur, kerosin, serta aspal. Prinsip dasar dalam pengolahan minyak mentah tersebut adalah kita pernah mempelajarinya di bab energi ya, di bab kelas 7. Pasti kita tahu, yaitu pemanasan dan pemisahan berdasarkan titik didih. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 3. Pembakaran batu bara sebagai sumber energi dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Berikut ini yang bukan merupakan dampak negatif pembakaran batu bara adalah menyebabkan polusi, jelas ini negatif. Menghasilkan zat radioaktif. Zat radioaktif itu berupa unsur ya, bisa jadi ya, karena bagian dari pembakaran kan CO2 ya, pemisahan dari unsur-unsur namanya itu bisa jadi zat radioaktif ya. Ini juga bukan berarti yang C, menghasilkan natrium klorida. Ini kan natrium klorida itu kan garam. Garam itu nggak ada hubungannya dengan batu bara, berarti jawabannya C ya. Menyebabkan pencemaran tanah, jelas, jadi jawabannya C. Sekarang nomor 4. Bentuk aplikasi teknologi yang memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan baik sekarang maupun yang akan datang, merupakan pengertian dari ya, bioteknologi, bioremediasi itu pengembalian tanah biar kembali menjadi subur ya.
Bioteknologi teknologi yang memanfaatkan mikroorganisme ya untuk menghasilkan produk. Teknologi modern ini seperti itu ya, yang melatar belakangi terbentuknya teknologi yang canggih, teknologi ramah lingkungan. Nah inilah ya, jawabannya adalah D, teknologi ramah lingkungan. Nomor 5. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip teknologi yang tetap menjaga kelestarian lingkungan adalah ya. Yang bukan, berarti kita cari yang salah ya. Yang salah berarti yang jelek-jelek ya. Menjaga keberlangsungan lingkungan di masa depan, betul. Memperhatikan keseimbangan lingkungan sosial dan budaya. Menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, betul. Nah ini dapat menggunakan bahan-bahan yang tidak dapat didaur ulang. Harusnya ini bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Jawabannya D ya. Sekarang nomor 6. Contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi adalah sebagai berikut, kecuali ya ini ya, lupa nggak saya beri warna ya. Ini ya, biofuel ya, bio. Jadi energi yang berasal dari itu makhluk hidup, geothermal ya, bumi, panel surya, betul. Osmosis balik. Nah ini osmosis balik ini pada tumbuhan ya, pengangkutan zat makanan yang ramah lingkungan dalam bidang energi sebagai berikut, kecuali. Nah, jawabannya D ya. Biofuel itu bensin tapi yang dibuat dari mikroorganisme, apa dari contohnya itu ya, etanol itu ya. Geothermal juga, panel surya, jelas ini ramah sekali dengan lingkungan. Osmosis balik ini kan pengangkutan pada itu tumbuhan ya. Sekarang nomor 7. Teknologi penyedia energi alternatif dengan menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui berupa tumbuh-tumbuhan disebut bio, tumbuh-tumbuhan ya. Berarti jawabannya ya ini tadi, bensin atau sumber apa jadinya itu ya, bensin dan sebagainya itu yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan ya. Nih A kalau menurut saya jawabannya. Kalau biogas itu sendiri kan dari kotoran sapi dan sebagainya yang gasnya diambil untuk sebagai sumber energi untuk memasak dan sebagainya. Fuel cell ya, biopori beda lagi. Biopori ini lubang-lubang pada tanah sengaja untuk agar tanah menjadi gembur dan penyerapannya maksimal. Jadi jawabannya adalah A. Sekarang kita nomor 8. Keuntungan dari penggunaan panel surya untuk menghasilkan energi listrik adalah sebagai berikut, kecuali. Tidak menghasilkan gas sulfur oksida ya, memang betul. Mudah dipasang dan dikembangkan. Tidak menghasilkan emisi rumah kaca, betul. Menghasilkan listrik meskipun di malam hari. Iya. Berarti jawabannya B, mudah dipasang dan dikembangkan. Perlu itu biaya yang tidak sedikit ya. Untuk membuat ini penggunaan panel surya ya, karena alat yang untuk menyimpannya itu kan kalau ingin menghasilkan listrik yang banyak harus lebar dan banyak, sehingga untuk mengembangkannya perlu biaya yang besar seperti itu. Teknologi yang memanfaatkan panas yang ada dalam lapisan bumi untuk digunakan dalam penyediaan energi listrik dilakukan dengan, nah jawabnya C, geothermal ya. Geologi ya, ini jelas struktur batuan ya, kekuatan dari bumi, dan ini listrik yang berasal dari bumi. Jadi jawabannya C. Nomor 10. Kendaraan-kendaraan berikut yang paling ramah lingkungan adalah bus dengan emisi pasti ada CO2 yang keluar.
bus dengan mesin motor listrik. Nah ini jawabnya B. Pesawat dengan bahan bakar aftur tetap menghasilkan CO2. Motor dengan bahan bakar minyak bumi, apalagi ini ya, knalpotnya hitam. Jawabannya adalah B. Biopori dapat dibuat di sekitar rumah kita. Jelaskan manfaat biopori bagi lingkungan. Nah, manfaatnya adalah biopori dapat menjaga keseimbangan lingkungan, mencegah banjir pada musim hujan, menjaga ketersediaan air pada musim kemarau, membantu pencegahan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh adanya genangan air seperti demam berdarah, malaria, kaki gajah, serta membantu menjaga kesuburan dan kelestarian organisme tanah. Jadi bisa membusukkan ya, sehingga mikroorganisme tanah, pengurai unsur hara itu bisa bekerja dengan maksimal. Soal nomor 2. Kegiatan apa saja yang dapat kamu lakukan untuk menghemat penggunaan energi? Berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Mematikan lampu bila tidak digunakan, tidak menggunakan kendaraan bermotor bila tidak diperlukan, lebih baik jalan kaki, menggunakan transportasi umum, dan mengurangi penggunaan mobil pribadi, dan mematikan TV bila tidak ditonton. Itu salah satu kegiatannya ya. Nomor 3. Sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, menurutmu teknologi manakah yang lebih baik dikembangkan antara teknologi pengolahan minyak bumi atau batu bara dengan teknologi pengubahan energi angin atau air menjadi energi listrik? Jelaskan. Pasti cari yang bagus-bagus ya. Batu bara dan minyak bumi kan lama-lama akan habis ya, cari energi yang lain ya. Lebih baik dikembangkan teknologi pengubahan energi angin atau air karena teknologi ini lebih ramah lingkungan. Selain itu, cadangan minyak bumi akan semakin habis sehingga pada tahun-tahun mendatang kita harus mengembangkan teknologi energi alternatif. Benar kan jawaban saya? Nomor 4. Bagaimana teknik pemurnian air secara sederhana? Buatlah skema alatnya dan beri penjelasannya. Teknik pemurnian air secara sederhana dapat menggunakan saringan yang berlapis-lapis yang terbuat dari beberapa bahan seperti pasir, kerikil, batuan ya, arang, sabut kelapa, dan dapat juga ditambah dengan kapas atau kain katun. Air kotor dapat dituangkan ke dalam tabung melalui bagian atas, kemudian akan mengalir pada bagian bawah sehingga diperoleh air yang sudah bersih. Dan kita dulu pernah praktek ya seperti ini ya, waktu kita kecil ya, waktu kita SD juga pernah praktek juga ya. Soal nomor selanjutnya, nomor 5 ya. Jelaskan potensi energi alternatif di Indonesia dan berikan contohnya. Potensi energi alternatif yang dapat diterapkan di Indonesia diantaranya adalah dengan memanfaatkan energi matahari, energi listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Selain itu juga potensi energi alternatif yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, biji jarak ya, biji itu kelapa dan sebagainya ya. Itu dapat digunakan menghasilkan minyak dapat digunakan sebagai sumber energi. Demikian tadi penjelasan pembahasan uji kompetensi pada bab teknologi ramah lingkungan ya. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian banyak salah-salah kata dan terlalu cepat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap kita prokes 3M agar kita selalu sehat dan dijauhkan dari virus corona.